Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 10. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, lebih dari bersosialisasi, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, yang menjanjikannya, setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terambil dari kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, persekutuan Kristiani membangun diri kita dan mempersatukan kita. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Gereja dapat menjadi tempat yang tepat untuk mendapatkan informasi terbaru tentang pertandingan sepak bola, pengumpulan nilai pertandingan golf, berita keluarga, masalah kesehatan, atau sekadar berjumpa dengan teman-teman. Acara minum kopi bersama, jabat tangan yang hangat, tepukan bersahabat di pundak, merupakan bagian dari interaksi sosial yang kita butuhkan sebagai manusia. Semua itu baik, namun,
Persekutuan Perjanjian Baru bermakna lebih dalam daripada sekadar bersosialisasi saat kita berkumpul bersama di gereja. Persekutuan ini tercipta apabila kita menyadari peran kita untuk mendukung, membangun, dan mencerahkan hidup saudara-saudari kita dalam Kristus. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita harus melayani seorang akan yang lain, mengampuni sebagaimana kita telah diampuni, dan bertolong-tolongan menanggung beban. Sejak abad pertama, orang-orang percaya telah bersatu dalam nama Yesus untuk saling memerhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, serta saling menasihati. Persekutuan Kristiani tercipta apabila kita memberikan dorongan semangat kepada teman-teman kita, mendoakan mereka, serta saling mengaku dosa dan kelemahan masing-masing. Semua ini merupakan bagian-bagian yang membuat persekutuan kita murni. Bagaimana keadaan gereja Anda? Apakah Anda hanya sekadar bersosialisasi? Atau Anda sedang mempraktikkan persekutuan Kristiani yang sejati? Saling mengasihi, Roma 12 ayat 10 berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Saling mengasihi berarti ada dua pihak yang sama-sama memberi kasih. Kasihnya bergayung sambut, tidak bertepuk sebelah tangan. Kata saling memberikan makna yang mendalam dalam nas hari ini. Ada dua kata saling dalam nas ini, yakni pertama, saling mengasihi sebagai saudara. Paulus menasihatkan agar anggota-anggota gereja harus saling mengasihi sebagai saudara. Kita harus memiliki kasih persaudaraan, brotherly love, antara satu dengan yang lainnya. Orang Kristen saling mengasihi karena mereka adalah satu keluarga. Allah adalah Bapa mereka, dan mereka satu sama lain adalah saudara dan saudari di dalam Tuhan. Mereka bukanlah orang asing satu sama lain. Gereja Kristen bukanlah suatu kumpulan dari para kenalan, juga bukan kumpulan dari para sahabat, tetapi mereka adalah satu keluarga di dalam Allah. Para anggota keluarga jemaat haruslah menghidupkan kasih kekeluargaan mereka. Kasih kekeluargaan ini perlu dihidupkan agar kita tidak jatuh di dalam kasih yang tidak tulus atau kasih yang pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kedua, saling mendahului memberi hormat. Pengertian, rasa hormat, di sini mencangkup sikap menunjukkan penghargaan, apresiasi, pujian, serta positif. Sejak kita membuka mata dan bangun di pagi hari hingga menutup mata di malam hari, sebenarnya ada banyak orang yang berjasa di sekeliling kita. Mulai dari istri yang mempersiapkan sarapan dan segala perlengkapan suami serta anak-anak sebelum berangkat kerja dan pergi ke sekolah, petugas kebersihan di kantor, hingga tim pelayanan di gereja, adalah sedikit contoh orang yang jasanya tidak bisa kita balas dengan uang atau tenaga kita. Namun dengan seuntai senyuman manis di bibir, sepotong ucapan terima kasih, serta sedikit pujian atas penampilan mereka hari itu, kita bisa menyatakan rasa hormat dengan penghargaan kepada mereka. Hormat akan membuka akses. Ketika kita berlaku hormat, maka kita juga akan mendapatkan hormat. Seringkali kita tidak mendapatkan hormat karena kita memang berlaku tidak hormat. Kita menghormati bukan dengan sekedar mengangkat tangan atau berkata santun. Ketika kita datang tidak terlambat,
mengerjakan tugas sebaik-baiknya, berpakaian serasi dan terbaik, mengembalikan motor dalam keadaan bersih dan bensin penuh, mengembalikan baju dalam keadaan bersih dan rapi, memasak makanan terenak, merapihkan kamar dan rumah kita, memberikan penampilan atau pertunjukan terbaik. Itu artinya kita sedang menghormati Tuhan, menghormati diri kita dan menghormati orang lain. Wajarlah ketika kita melakukannya, maka kita pun memperoleh hormat dari orang lain. Orang lain akan lebih mendengarkan pendapat kita, memberi kesempatan lebih banyak, mempercayakan lebih banyak hal, menaikkan nilai atau jabatan kita dan termasuk menambah pendapatan atau penghargaan kita. Ada suatu kebiasaan yang paling dikenang dari kehidupan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, yaitu suka memberi pujian kepada lawan bicaranya. Presiden Soekarno selalu bisa menemukan sesuatu yang baru atau minimal hal menarik dari orang yang ia ajak bicara. Kebiasaan positif ini membuat beliau cepat diterima di dalam pergaulan internasional. Banyak orang menaruh hormat atau apresiasi merupakan salah satu teknik yang paling efektif untuk membangun komunikasi yang berhasil. Semua orang pasti senang saat beroleh rasa hormat atau penghargaan dari orang lain. Uniknya, saat kita memberikan pujian kepada lawan bicara, mungkin karena pakaiannya yang bagus atau karena tata riasnya yang menarik, lawan bicara biasanya akan berganti memuji kita. Itulah indahnya saling memberikan hormat satu sama lain. Kita bisa belajar bahwa sikap saling mendahului dalam memberi hormat ternyata merupakan salah satu perwujudan dari kasih. Kemampuan untuk memberi hormat ternyata merupakan salah satu perwujudan dari kasih. Kemampuan untuk memberi rasa hormat kepada orang lain adalah sesuatu yang dipelajari, jadi bukan serta-merta ada di dalam diri seseorang. Umat Tuhan harus belajar untuk berlomba untuk memberi hormat satu dengan yang lain. Dengan demikian tidak ada lagi sungut-sungut, yang ada hanyalah sekumpulan orang yang saling menaruh hormat satu sama lain. Jika kebiasaan ini sudah menjadi budaya, maka tidak mustahil bahwa apa yang tertulis di dalam Mazmur 133 ayat 1 akan tergenapi, yaitu saat kita hidup bersama dengan rukun makan Tuhan berkenan dan Ia pun akan memerintahkan berkat-Nya turun atas kita. Karena itu, marilah saling mengasihi sesama saudara dan saling mendahului memberi hormat. Apa ajaran Alkitab mengenai cara mengatasi pertikaian saudara? Persaingan dan pertikaian saudara sudah ada sejak waktu permulaan, yang dimulai oleh dua saudara yang direkam oleh Alkitab, Kain dan Habel. Kita juga menemui beberapa saudara yang bersaing dalam Alkitab, di antara lain Ismail dan Ishak, Esau dan Yakub, Lea dan Rahel, Yusuf dan saudaranya, dan Abimelek dan saudaranya. Dalam setiap kasus, persaingan antar saudara ini berakhir dengan satu atau lebih saudara melakukan tindakan berdosa. Allah menghendaki supaya semua saudara hidup secara harmonis dan dengan saling mengasihi. Kasih persaudaraan digunakan sebagai contoh akan cara umat Kristen memperlakukan sesamanya. Kita tahu bahwa hal ini tidak selalu terjadi dan persaingan saudara itu memang ada. Saudara lelaki dan perempuan sering bertikai dan berkelahi, berbohong dan menipu, dan memperlakukan saudaranya dengan tidak pantas. Tugas orang tua adalah mendidik anak supaya menyerupai Kristus.
Sehingga kita perlu belajar dari Yesus apa yang penting dalam halnya bertindak dan memperlakukan orang lain. Yesus mengajar bahwa kedua perintah terpenting adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Kita tahu bahwa sesama kita adalah mereka yang tinggal dekat dengan kita, dan tidak ada yang lebih dekat daripada saudara-saudari kita. Rumah tangga harus menjadi tempat di mana anak belajar saling mengasihi. Kasih menutupi segala pelanggaran, termasuk semua penyebab pertikaian antar saudara. Persaingan antar saudara dapat disebabkan oleh kecemburuan, keegoisan, dan kecenderungan pilih kasih orang tua, baik bersifat nyata atau hanya sekedar perasaan. Persaingan saudara antara Kain dan Habel sepertinya disebabkan oleh kecemburuan Kain karena persembahan Habel diterima. Persaingan saudara di keluarga Gideon disebabkan oleh keinginan egois Abimelek menjadi raja. Persaingan saudara di antara putra Yakub juga disebabkan oleh sikap pilih kasih Yakub terhadap Yusuf. Penyebab persaingan saudara dapat diatasi melalui kebaikan, sikap menghormati, dan, tentunya, kasih. Orang tua harus menegaskan supaya anaknya saling memperlakukan dengan baik, dengan hormat, dan dalam kasih, dan orang tua juga harus meneladani sikap yang serupa. Alkitab mengajarkan cara menghadapi sesama kita. Efesus 4 ayat 31-32 membahas beberapa perilaku buruk yang perlu kita hindari dan membahas perilaku positif yang perlu kita kembangkan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Filipi 2 ayat 3-4 juga sangat membantu. Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri, atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Perhatikanlah kepentingan orang lain, jangan hanya kepentingan diri sendiri. Kisah Yusuf dan saudaranya bermula dengan persaingan saudara yang didasari kecemburuan dan kebencian, dan ada berbagai hal buruk yang menimpa Yusuf. Namun kisah itu berakhir gembira. Faktanya, kisah Yusuf mengajarkan tentang kasih persaudaraan, pengampunan, dan kedaulatan dan kebaikan Allah. Perilaku Yusuf pada saudara-saudaranya di pasal terakhir Kejadian merupakan teladan yang baik akan kebaikan, kerendahan hati, dan kasih. Mengapa menakutkan jika jatuh ke tangan Allah yang hidup? Penulis surat kepada orang-orang Ibrani menulis kepada orang-orang percaya Yahudi, khususnya, untuk menantang mereka agar menjunjung tinggi Yesus Kristus dan terus memusatkan perhatian kepadanya dalam iman. Di sepanjang surat ini, penulis memberikan peringatan untuk membantu mereka memahami keseriusan dari kegagalan untuk berfokus pada Kristus. Dalam Ibrani 10 ayat 31 di akhir salah satu peringatan tersebut penulis mengingatkan orang-orang percaya bahwa sangat menakutkan jika jatuh ke tangan Allah yang hidup. Dalam Ibrani 10 ayat 19-25 penulis memberikan isi penting yang harus diperhatikan oleh orang percaya. Karena mereka yang percaya kepada Yesus telah ditahirkan olehnya, mereka dapat dengan yakin menghampirinya dan berpegang teguh pada pengharapan yang Dia berikan.
Karena pekerjaannya bersifat final dan kepastian yang kita miliki di dalam Dia, kita harus saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik serta berusaha untuk bersatu sebagai orang percaya. Mungkin terasa aneh bahwa, pada bagian yang berfokus pada membangun keyakinan orang-orang percaya akan nasib kekal mereka dan kepastian penebusan mereka di dalam Kristus, penulis akan mengatakan bahwa adalah suatu hal yang menakutkan jika jatuh ke tangan Allah yang hidup. Penulis menjelaskan, jika kita tetap sengaja berbuat dosa setelah menerima pengetahuan kebenaran, maka tidak ada lagi pengorbanan untuk dosa. Dengan kata lain, tidak ada pengorbanan tambahan yang dapat dilakukan. Pengorbanan Yesus hanya satu kali untuk selamanya dan cukup. Orang beriman harus yakin akan hal itu. Namun jika terus-menerus melakukan dosa yang disengaja, maka keyakinan orang beriman bisa terguncang. Telah ditetapkan bahwa setelah kematian akan ada penghakiman, dan dosa yang disengaja menjadikan penantian akan penghakiman itu lebih menakutkan daripada menyenangkan. Perhatikan, misalnya, uraian mengenai penghakiman ini dalam 1 Korintus 3 ayat 10-15. Perbuatan orang percaya diuji dengan api, dan jika perbuatan itu terbakar habis, orang percaya pun menderita kerugian walaupun ia tidak kehilangan keselamatan. Jadi, orang percaya yang sengaja berbuat dosa menantikan penghakiman itu dengan rasa takut dan bukannya dengan keyakinan yang seharusnya ia miliki. Penulis mengilustrasikan betapa seriusnya perjalanan dosa tersebut dengan mengingatkan para pembaca akan konsekuensi dari dosa semacam ini berdasarkan hukum Musa kematian. Jika orang yang berada di bawah hukum Musa dihakimi sedemikian beratnya, hukuman apalagi yang pantas diterima seseorang yang telah menginjak-injak darah Kristus dan menghina roh kasih karunia? Namun, penting untuk dicatat bahwa penulis tidak mengatakan orang percaya akan mati atau kehilangan keselamatan. Dia hanya mempertanyakan apa yang layak diterima oleh orang beriman. Allah adalah hakimnya, dan pembalasan adalah miliknya. Sungguh menakutkan jika jatuh ke tangan Allah yang hidup. Karena karakter Allah, Dia tidak akan mengabaikan dosa dan ada penghakiman bahkan bagi orang-orang percaya, meskipun penghakiman tersebut bukan tentang keselamatan, tetapi tentang pahala, atau kekurangannya. Penulis kitab Ibrani menantang orang percaya untuk tidak membuang keyakinannya, karena pahalanya besar. Hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan membuat seseorang dapat menantikan hari penghakiman dengan penuh keyakinan, sedangkan orang beriman yang dengan sengaja melakukan dosa akan melepaskan keyakinan tersebut walaupun posisinya aman. Hari penghakiman yang akan datang sudah dekat, dan sangat menakutkan untuk jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Karena kita tidak bisa mundur ke dalam kehancuran setelah dinyatakan benar oleh Allah, kita tidak boleh terus berbuat dosa karena Allah akan membereskannya, dan hal ini menimbulkan rasa takut dan bukan keyakinan yang seharusnya kita miliki sebagai orang percaya. Jangan menjauhkan diri dari ibadah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibadah adalah sangat penting dalam hidup kita. Ibadah itu ada yang rutin, seperti ibadah minggu, keluarga, instansi, mahasiswa.
Namun ada yang temporal, seperti syukuran ulang tahun, wisuda, kelulusan, kesembuhan. Ibadah seperti ini sejatinya harus kita ikuti. Tetapi ada banyak orang yang berusaha mencari pembenaran sebagai alasan untuk tidak menghadiri ibadah di gereja. Ada yang kecewa melihat sikap hamba-hamba Tuhan, ada pula yang hanya karena merasa malas, lebih tertarik untuk beristirahat penuh di hari Minggu setelah bekerja habis-habisan selama 6 hari penuh. Kalaupun pergi itu karena terpaksa, dan datangnya pun terlambat, mereka menunjukkan sikap yang seolah menganggap ibadah di gereja bukanlah sesuatu yang penting sehingga bisa diremehkan saja. Padahal untuk pergi kerja kita selalu mati-matian untuk tidak terlambat, dan kita bisa melakukannya. Kita takut melanggar peraturan dan kedisiplinan kerja agar tidak dipecat atau setidaknya takut ditegur pimpinan. Bersekolah pun sama saja. Apa kita berani datang terlambat setiap hari? Bukankah kita selalu berusaha untuk mentaati peraturan dan disiplin sekolah, termasuk di dalamnya peraturan mengenai kehadiran dan jam kedatangan? Jika kita bisa menuruti itu, mengapa beribadah yang sesungguhnya jauh lebih penting bisa kita abaikan begitu saja? Firman Tuhan berkata, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita." Kita harus berusaha setia dan mendisiplinkan diri untuk mengikuti ibadah-ibadah. Karenanya, kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Mengapa? Karena latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ketika kedisiplinan dalam bekerja, belajar atau hal-hal lain dalam hidup ini penting, latihan beribadah sesungguhnya jauh lebih penting dari itu, karena di dalamnya terkandung janji yang akan sangat bermanfaat bukan saja dalam hidup saat ini tetapi juga dalam hidup yang akan datang. Begitulah pentingnya melatih diri dalam beribadah yang tidak boleh kita abaikan dalam hidup ini. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman seharusnya tinggi. Yesus berkata, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Jika kita menjadikan Tuhan sebagai harta yang paling berharga, tentu hati kita pun akan melekat kepadanya sehingga kehadiran di gereja akan menjadi sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Di sana kita bisa menunjukkan kasih dan ketaatan kita, bahwa kita menghormati Tuhan lebih dari segalanya. Di dalam jam-jam yang kita pergunakan untuk beribadah kita menyenangkan hati Tuhan dan kita pun akan diberi kekuatan untuk bekerja baik selama 6 hari ke depan. Hindarilah kemalasan dalam beribadah. Jangan lewatkan waktu-waktu di mana kita bisa saling menguatkan dan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan bersama saudara-saudara kita. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi orang yang bersungguh hati kepadanya, dan terus mengarahkan pandangannya untuk mencari orang-orang seperti ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jangan biarkan mata Tuhan berlalu dari kita. Mulai sekarang, pastikan diri kita untuk tidak menyepelekan waktu-waktu untuk beribadah menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama dalam ibadah. Karena itu, hindarilah kemalasan karena ibadah mengandung janji baik di hidup sekarang maupun yang akan datang. Saling memperhatikan,
Ibrani 10 ayat 24 berkata, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik." Bentuk kata kerja, saling memperhatikan, menyiratkan bahwa perintah untuk memperhatikan tidak hanya dilakukan sekali atau sesekali saja. Kita diperintahkan untuk membiasakan diri saling memperhatikan. Tambahan keterangan, semakin giat melakukannya, di akhir ayat 25 turut mempertegas makna tersirat ini. Pendeknya, saling memperhatikan harus menjadi sebuah budaya dalam gereja. Hari ini kita diingatkan untuk memperhatikan sesama anggota gereja Tuhan. Kelekatan persekutuan sesama anak Tuhan diisi dan dicirikan dengan saling memperhatikan. Paulus menyadari betul bahwa sebagai manusia kita akan lemah dan jatuh bila tidak saling memperhatikan dan saling mendorong satu sama lain. Pertemuan-pertemuan ibadah janganlah hanya berpusat pada diri sendiri tanpa peduli orang-orang yang mungkin duduk di sekeliling Anda. Semakin dekat hari kedatangan Tuhan, maka seharusnya semakin giat pula kita untuk membangun hubungan erat dengan saudara-saudari kita sehingga dalam keakraban itu kita bisa saling menasihati dan mengingatkan. Alkitab berulang kali mengisyaratkan agar kita bekerja sama satu sama lain untuk mencapai satu tujuan. Sebuah contoh menarik bisa dilihat pada saat ada orang lumpuh yang ingin menjumpai Yesus di Kapernaum yang dicatat dalam Lukas 2 ayat 1-12. Pada saat itu ada begitu banyak orang mengerumuni Yesus, sehingga tidak mungkin si lumpuh bisa menerobos kerumunan. Tapi kita tahu pada akhirnya dia berhasil bertemu Yesus kemudian mendapat mukjizat kesembuhan. Bagaimana ia melakukan itu? Alkitab mencatat bahwa ada 4 orang teman si lumpuh yang bersedia menggotongnya ke atas atap dan menurunkan dirinya yang terbaring di atas tilam dari atas atap. Itu membutuhkan kerjasama yang apik agar orang yang lumpuh tidak jatuh karena tidak seimbang saat diturunkan. Bayangkan jika seandainya si lumpuh tidak punya teman yang mau repot-repot mengangkutnya agar bisa bertemu Yesus. Ada banyak lagi kisah-kisah di mana kita melihat pentingnya sebuah kebersamaan yang positif di antara kita. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan kabar gembira pun kita melihat mereka diutus bukan untuk berjalan sendirian, tapi berdua-dua atau berpasang-pasangan. Iman kita akan gampang merosot dan melemah jika kita menghadapi masalah demi masalah sendirian. Tapi dengan adanya teman-teman yang saling berbagi, kita akan mampu bertahan dan tetap kuat. Betapa pentingnya sebuah kebersamaan yang saling bantu dan saling mengingatkan apalagi ketika kita memasuki akhir zaman seperti sekarang. Dalam surat Roma dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ini adalah nasihat agar kita tetap sadar bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari saudara-saudara seiman lainnya. Selain itu Tuhan juga mengingatkan bahwa kita harus saling mengasihi, karena Tuhan sendiri begitu mengasihi kita.
Kepedulian merupakan bagian dari kasih yang seharusnya memenuhi hati orang percaya. Beban yang ditanggung manusia sesungguhnya tidak ringan dan lama-kelamaan mampu membuat iman kita memudar. Cepat atau lambat seseorang bisa kehilangan pengharapan jika didera masalah terus-menerus. Karena itu kita diwajibkan untuk saling tolong-menolong. Dan dengan demikian dikatakan itu artinya kita memenuhi perintah Yesus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karenanya penting bagi kita untuk menjalin hubungan dengan anggota-anggota tubuh Kristus lainnya dalam persekutuan-persekutuan, baik di gereja, di kantor, di sekolah, di lingkungan dan sebagainya. Jangan melewatkan waktu-waktu beribadah di gereja di mana kita bisa berinteraksi dan bersatu dalam kesatuan untuk menyembah Tuhan dan membangun hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Datang ke gereja saja tidak cukup apabila kita tidak memikirkan pentingnya membangun hubungan dengan saudara-saudari di sana. Jika saat ini Anda masih mengabaikan salah satu pesan penting Tuhan untuk memiliki iman yang terus bertumbuh dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan, tentukanlah gereja di mana Anda bisa bertumbuh dan berbuahlah di sana. Ambil waktu untuk saling mengenal satu sama lain. Jadilah bagian yang baik dari sebuah tubuh Kristus, bersekutulah dalam doa, pujian dan penyembahan, dan hendaklah saling bantu, saling mengingatkan dan saling menasihati. Tidak ada satupun manusia yang kuat berjalan sendirian. Karena itu, mari kita bersatu dalam kasih, saling menguatkan dalam persekutuan-persekutuan kita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan,
kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.